Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Belajar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Nah, pada tutorial kali ini saya akan mengajarkan tentang DHCP server dan juga NAT atau berbagai jaringan internet pada OS Debian menggunakan VirtualBox ya tentunya. Oke. Pada tutorial kali ini, topologi yang saya pakai adalah bentuknya seperti ini. Nah, nanti pada yang akan saya buat topologi seperti ini, ada dua buah komputer dan juga ada jaringan internetnya. Bisa kita lihat, komputer pertama di sini saya menggunakan OS Debian, tentunya di VirtualBox ya. Dia terhubung ke ISP atau ke internet menggunakan jaringan wireless. Nah, kemudian untuk komputer keduanya yaitu kliennya adalah Windows, dia terhubung ke server menggunakan jaringan kabel. Jadi topologinya seperti ini ya. Nah, silakan kita balik lagi, kalian buka lagi eh, VirtualBox-nya. Nah, bisa kamu lihat pada tampilan VirtualBox saya punya dua OS Debian, ada Debian biasa dan juga ada Debian Net Install. Seperti yang kita ketahui, file ISO Debian itu banyak tipenya ya. Ada yang DPD1, DPD2 sampai DPD3 yang ISO-nya ada 3 keping DPD. Nah, yang akan saya praktekkan sekarang ya adalah yang di sini adalah yang Debian-nya versi Net Install atau Network Installer. Nah, nanti kalian kalau kalian mau ikut cara tutorial saya silahkan download yang Debian-nya ISO-nya tulisannya Net Install atau Network Installer. Kalau sudah diinstal, kita masuk ke settingan VirtualBox-nya. Silahkan klik Debian-nya, kemudian klik setting. Bisa langsung ke sini, caranya kayak gini. Ya, bisa diklik, langsung muncul setting, atau kita bisa diklik kanan pada OS Debian yang ingin kita pakai di VirtualBox, pilih setting. Oke, silahkan kalian masuk ke menu network. Nah, di sini ada dua menu adapter. Adapter 1, adapter 2. Sebenarnya ada 4 karena kita hanya pakai dua adapter aja, 1 dan 2. Nah, pada adapter 1 bisa kita lihat di topologinya. Yang ini adalah adapter 1 wireless, kemudian yang kabel adalah adapter 2. Topologi yang saya pakai. Nah, silakan kita masuk lagi ke VirtualBox-nya. Nah, untuk attack to-nya awalnya NAT, kita ganti ke bridge adapter. Name-nya, nah, name ini adalah nama driver pada komputer OS kalian. Nah, OS utama saya adalah yang saya pakai adalah namanya adalah Linux Mint. Bisa kita lihat kalau kita klik dia nama drivernya ada WLP dan NP ENP4. Nah, WLP ini namanya dia adalah driver wireless, NP4 ini adalah driver untuk jaringan kabel. Jadi setiap komputer atau setiap OS nama drivernya itu beda-beda. Nah, contoh kalau kalian menggunakan OS Windows, silakan kalian masuk ke control panel, kemudian pilih network, nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Silakan kamu lihat aja seperti ini. Ini URL-nya. Kalau sudah muncul tampilan menu seperti ini, silakan kamu lihat nama driver wireless-nya karena saya di sini topologinya menggunakan wireless dulu, header satunya. Nah, kalau di Windows, silakan kamu cari yang WiFi network atau wireless network. Silakan pilih yang baris ketiga. Cari yang baris ketiga di sini nih. Nah, baris ketiga adalah nama driver network kalian. Nah, nama driver network di sini kalau di OS yang ini, gambar ini dia adalah Broadcom untuk driver WiFi namanya. Nah, untuk kabel namanya di sini ada Reletech PCI. Nah, pada komputer yang screenshotan saya dia punya dua colokan kabel, satu WiFi. Ini bukan komputer saya, ini gambarnya saya dapat dari internet. Nah, jadi kita pilih sesuai dengan nama driver masing-masing. Kalau driver WiFi-nya namanya Broadcom, ya pilihnya Broadcom. Driver kabel namanya Reletech, pilihnya yang Reletech. Oke, balik ke VirtualBox-nya. Karena tadi saya pada gambar topologi driver
adalah wireless, ada WLP, maka saya pilih WLP untuk adapter satunya. Kemudian HP-nya diklik, yang ininya DNI-nya diganti ke allow all. Selanjutnya kita klik adapter kedua, kita centang atau kita hidupkan, enable-kan. Ini juga kita sama, pilih ke bridge adapter. Name-nya karena WLP tadi di OS Linux Mint adalah WLP adalah wireless, kita akan kabel pilih yang NP4 kalau di Linux Mint. Kalau di Windows berarti kalau kabel kita pilihnya yang Realtek PCI, tergantung nama drivernya apa ya. Semoga kalian mengerti maksudnya. Kemudian klik allow, kemudian klik OK. Kalau sudah, klik start, baru kita hidupkan OS Linux Debian-nya. Ya, kalau sudah kita login dengan akses root, yang akses root ya, kemudian passwordnya sesuai yang kamu punya. Nah, selanjutnya kita juga sama melihat nama driver pada OS Debian ini. Caranya kita ketikkan IV A. Nah, di sini nanti kalau kita lihat fokus ke samping ada angka 1.2, kemudian di bawahnya juga ada angka 2.2, ada 3.2. Kita fokus ke angka 2 dan 3. Nah, angka 2 adalah driver adapter ke 1, angka 3 adalah driver adapter ke 2. Nah, angka 3 ini dia adalah nama driver, maaf, angka 2 ini adalah adapter ke 1 kita, nama drivernya adalah NP0S3 atau nama interface-nya adalah NP0S3, dan interface keduanya adalah NP0S8. Jadi wajib kalian ingat-ingat nama interface-nya, jangan sampai lupa. Selanjutnya kita fokuskan lagi pada adapter ke 1 pada nomor 2-nya NP0S3. Di sini ada tulisan alamat IP. Alamat IP yang saya dapat adalah 192.168.113 broadcastnya 192.168.1 Kalau kita ping spasi google.com, mohon maaf, pg ping. Nah, hasilnya adalah reply terkoneksi ke internet ya. Untuk menghentikan reply ini tekan Ctrl+C. Oke, berarti server Debian kita sudah ada internetnya. Kita hanya akan menambahkan alamat IP pada NP0S8 karena S3-nya sudah terdapat alamat IP secara otomatis atau secara DHCP. Cara masuknya untuk mengisi alamat IP baru, kita ketikkan perintah nano spasi. Biar kalian enak lihatnya, saya clear dulu. Ketikkan perintah nano spasi etc interfaces. Seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, silakan kalian tekan enter. Nanti akan muncul tampilan menu baru. Ya, ke bawah bisa kamu lihat di sini ada NP0S3 dengan IP-nya secara DHCP. Kita akan buat yang baru NP0S8-nya. Ketikkan perintah allow hotplug NP0S8, kemudian IPS NP0S8 Inet static, karena untuk klien kita akan dibuat statik dulu di servernya. Kalau di kliennya kita di HCP kan nanti ya. Address, alamat IP-nya jangan sampai sama dengan alamat IP NP0S8 yang didapat secara otomatis tersebut ya. Di sini saya buat 20.168.
1 garis miring 24. Nah, garis miring 24 ini adalah namanya CIDR. Silakan kalian searching sendiri di Google apa itu CIDR. Saya hanya menjelaskan sekilas. Dengan bantuan garis miring 24 ini, kita otomatis sudah mengisikan subnet max, kemudian networksnya, dan juga range IP-nya secara default ya. Walaupun nanti secara di DHCP kita akan buat ulang lagi. Kalau sudah, tekan Ctrl X, kemudian tekan Y, kemudian enter untuk men-save-nya. Oke, kalau sudah, kita bisa lihat di sini if IP A. Nah, bisa kita lihat IP-nya masih belum tampil. Untuk NP0S8 kita clear dulu. Oh iya, pada Windows biasanya untuk mengecek alamat IP kita ketikkan IP config seperti ini ya pada Windows. Nah, kalau pada Linux untuk melihat alamat IP kita bisa ketikkan if config. Nah, kalau kalian sudah mengetikkan kayak gini tekan enter hasilnya tidak tampil, berarti ada package yang belum terinstall di OS Debian kita. Silakan install dulu package-nya dengan cara tekan perintah apt spasi. Kalian bisa apt get ya, bisa apt aja, bisa apt get install, serah kalian. Di sini saya hanya menggunakan apt install. Nama package-nya adalah net tools, kemudian enter. Oke ya, jangan lupa ya untuk menginstal apapun wajib terkoneksi ke internet karena OS Debian kita menggunakan network installer ISO-nya ya. ISO network installer sesuai dengan gambar yang tadi. Oke, kalau sudah kita ketikkan IP config lagi. Nah, bisa kita lihat kalau kita ketikkan IP A NP0 nomor 3 fokus ke nomor 3 ya. NP0S8 nya tampil. Kalau kita ketikkan if config itu NP0S8 nya nggak tampil, hanya NP0S3 aja yang tampil. Kenapa nggak tampil? Nah, mungkin karena si Debian belum membaca secara utuh interface NP0S8 kita. Caranya gimana biar si interface-nya terbaca? Kita reboot aja. Kalau di Windows restart aja ya, kita reboot aja, reboot. Kita mulai ulang. Taruh lagi. Oke, sudah login. Oke, kita if config lagi. Nah, bisa kita lihat di sini ada NP0S3 dan NP0S8. Interface sudah kebaca semua ya. Oke, selanjutnya kita klik lagi. Selanjutnya kita akan menginstal aplikasi untuk DHCP-nya ya. Tekan apt install isc DHCP server. Oke, tambahan min y biar langsung setuju. Kalau sudah tekan enter.
Oke, kalau ada tanda error merah kayak gini, nggak usah di apa khawatirkan karena kita belum men-setting apapun, makanya muncul error LSB merah kayak gini. Oke, selanjutnya kalau sudah instalasi beres, kita masuk ke konfigurasi IP di HCP-nya. Caranya ketikkan perintah nano spasi etc, kemudian dhcp dhcpd titik conf. Bentar. Muncul file kayak gini, silahkan kalian cari tampilannya yang seperti ini. Slightly different compression for an internal subnet. Nah, di bawahnya ada subnet mask, hapus garis tanda pagarnya atau tanda hashtagnya. Hapus sampai tanda kurung kurawal. Kalau sudah, di sini alamat IP yang 1010 dihapus. Kita isikan dengan alamat IP NP0S8 interface IP itu ya. Yang 192.168.20.0. 0 itu adalah jalur networknya ya. Nah, untuk garis miring 24, subnet max-nya adalah 2550. Nah, range-nya yang garis miring 24 dia ada sebanyak 254 alamat IP. Maka di sini 192.168.20.2. Kenapa 2? Karena satu kan kita sudah pakai di server ini. Kemudian 192.168.20.254. Yang paling besar 254. Kemudian name servernya di sini kita isikan alamat server internetnya 192.168.20.1. Kita tambahin lagi IP DNS milik Google 8.8.8.8, koma. Ingat ya, wajib ada koma ya. Kalau nggak ada koma nanti dianggapnya satu segmen semua. 8.8.4.4. Oke. Sudah ya, seperti ini ya. Komanya jangan sampai ada yang salah. Nah, domain name-nya di sini kalian silahkan, kalau misalkan kalian buat DNS server, misalkan tkj.net. Yang belum saya buat ya, nggak apa-apa diisi aja. Tapi rootnya adalah IP servernya. Broadcastnya untuk 25, broadcast ya untuk garis miring 24 yang CIDR 24, broadcastnya adalah 192.168.20.255. Dia adalah alamat IP yang paling akhir atau paling besarnya. Kalau sudah, tekan Ctrl X kemudian Y, enter. Selanjutnya kita akan membuat output di HCP-nya, dia versi IP 4 atau IP 6. Caranya kalian ketikkan nano spasi etc spasi default spasi isc dhcp server. Nah, di sini saya pakai yang IP 4. Ingat ya tadi IP 4. Interface-nya NP0S8. Karena yang kita buat tadi alamat IP-nya IP NP0S8. Kalau sudah, tekan Ctrl X kemudian Y kemudian enter. Nah, kalau sudah, kita clear lagi. Kita bakal merestart namanya si networknya dan juga si DHCP-nya. Kita restart DHCP-nya aja di sini. Kita tekan garis miring etc, kemudian init titik D isc server restart, enter. Hasilnya wajib oke. Nah, kalau oke berarti settingan kita nggak ada yang salah untuk konfigurasi di HCP. Nah, selanjutnya kita akan menginstal namanya Resolve Con App. Nah, saya di sini akan mencontohkan. Oke, saya restart dulu yang network dulu ya. Yang network
Working. Start. Ya, network juga nggak ada yang salah. Oke. Silakan kita masuk ke DNS name servernya. Caranya masuk ke perintah nano etc resolve titik con app. Nah, pada perintah ini nanti kita akan men-setting namanya IP DNS. Nah, di sini. Nah, sayangnya kalau kita men-setting langsung di sini, ini apa DNS server alamat ISP yang saya dapat, kita akan menambahkan name server baru di sini. Di bawah ini. Yang tadi name server yang 192.168.10.1 name server 8.8.8.8.8.4.4 di sini. Kalau kita ngisi langsung di sini, kita tekan Ctrl X, Y, enter. Kalau kita buka lagi sih masih ada filenya. Tapi kalau kita reboot apa yang kita buat, name server yang kita buat tadi, dia akan menghilang setiap kali si OSDB-nya mati atau di reboot. Kita akan buka lagi, kita akan buktikan. Nah, kita akan buktikan, lihat name servernya hilang. Nah, cara agar si name servernya tidak hilang, kita wajib menginstal package baru, namanya Resolve juga nama package-nya. Ya, kita clear dulu ya biar ada di atas. Silakan ketikkan perintah apt install Resolve con app min y biar langsung setuju. Silakan install ini apt install Resolve con app min y. Oke ya, sudah beres, kita clear lagi. Selanjutnya kita cek apakah si Resolve ini sudah aktif, sudah menyala atau belum. Caranya systemctl spasi status spasi Resolve con app titik service. Nah, bisa kamu lihat di aktifnya tulisan aktif, dia masih dead, mati ya, masih belum hidup. Kita akan menghidupkan Resolve-nya. Caranya kita tulis sistem CTL ini, Resolve service yang tadinya status, kita hapus, ganti ke enable. Enter. Oke, sudah aktif, sudah dieksekusi. Selanjutnya kita akan start. Ganti yang enable-nya kita biar muncul kayak gini otomatis, silakan kalian klik pada keyboard yang arah ke atas atau arah ke bawah untuk memunculkan historinya ya. Oke, silakan ganti yang status ke start kayak gini, enter. Kalau sudah start, baru kita cek lagi ke statusnya sudah nyala atau mati. Nah, bisa kita lihat ya, statusnya sekarang aktif, tulisannya juga hijau. Kalau sudah, untuk berhenti, kalau kita tekan keyboard di sini muncul yang aneh ya, kayak gini ya. Cara membalikan normalnya, kita tekan pada keyboard Ctrl kemudian C. Ya, kita clear lagi. Nah, kalau sudah aktif, selanjutnya baru kita mengisikan name servernya. Caranya ketika nano spasi etc
spasi resolve conf garis miring resolve lagi titik conf titik d, wajib hafal ya, garis miring kit. Nah di sini silakan kamu tulisan name servernya, name server, biar ini kita bawahan lagi name server 92.168.20.1 name server 8.8.8.8 name server 8.8.4.4. Kalau sudah, tekan Ctrl+X kemudian Y, enter. Nah selanjutnya kita restart resolve-nya. Oke, sini kita statusnya ganti ke restart, tekan enter. Oke, sudah ke restart. Selanjutnya baru kita cek di nano pc resolve titik conf. Nah secara otomatis dia akan menambahkannya di sini. Bisa kamu lihat di sini juga akan ada tulisan baru. Kalau kita reboot lagi, kita reboot, kita buktikan apakah kalau di reboot si resolve conf-nya akan berubah atau hilang, atau masih tetap. Oke, kita root lagi, masuk lagi. Oke, kita masuk ke nano etc resolve conf. Masih ada ya, walaupun kita reboot atau si OS-nya dalam kondisi mati. Kalau kalian membuat DNS server ini masih enak. Jadi kalau OS-nya mati atau kalian reboot berkali-kali, masih akan tetap terbaca di OS Debian kita. Oke ya, selanjutnya kita baru akan membuat NAT-nya. Oke, caranya kita masuk ke nano etc sysctl titik conf, kan enter. Nah silakan kalian cari yang IP 4 forward yang ini, net titik IP 4 IP forward 1. Kita hapus hashtagnya, bulan Ctrl+X Y, enter. Kalau sudah, baru kita bikin NAT firewall-nya. Kita clear dulu. Kalau sudah di clear, tekan IP table, huruf besar kecilnya jangan sampai salah ya, IP table, kemudian mint nat, kemudian min a besar, post routing huruf besar, post routing min o, kemudian interface untuk DHCP-nya apa, interface yang ada internetnya apa, yang terhubung ke ISP atau ke jaringan internet itu interface header berapa. Nah karena di Linux tadi yang terhubung ke internet adalah NP0S3, maka ditulis di sini NP0S3 yang terhubung ke internetnya. Kemudian min y masquerade ya, masquerade. Kalau sudah, enter. Nah ini sudah beres, sebenarnya settingan kita sudah beres. Kalau di sini saya uji coba, tapi kalau kita dimatikan si servernya atau kita reboot, kita wajib mengetikkan IP table mint nat lagi, agar kita tidak susah-susah mengetikkan itu lagi. Kita wajib men-save-nya. Kita butuh instalasi aplikasi tambahan atau package tambahan, namanya IP table persistent kalau nggak salah. Tekan perintah up.
Oke, kita clear dulu. Ini kan perintah apt install biar tidak, kalau ke reboot tidak usah ngetik lagi. Kemudian apt install IP table persistent. Ya, nama package-nya adalah IP table persistent. Nah, ini terlalu jauh spasinya. Kemudian min y biar nggak usah klik setuju lagi. Nah, di sini rule-nya kita rule IP4 kita setujukan aja. IP6 juga kita setujukan saja. Karena di Indonesia itu kebanyakan IP4. IP6 juga kita setujukan aja, nanti suatu saat juga kita bakal pakai IP4. Mohon maaf, IP6 nih. Walaupun sebenarnya di sini kita menggunakan IP4. Kalau sudah instalasi, baru kita ketikkan sistem CTL lagi. CTL kita enable, kita aktifkan IP persistennya. Net filter persistent. Kalau sudah ditulis kayak gini, segini, enter. Oke, dia sudah mengeksekusinya, berarti sudah aktif. Selanjutnya baru kita save. Caranya kita ke dalam juga, rapi, tekan IP table, script save, kemudian tanda lebih besar. Nah, ini menuju ke direktorinya, garis miring etc, kemudian IP table, garis miring rule P4. Nah, rule-nya karena kita pakai IP versi 4, maka kita pilihnya yang rule, tulisnya rule P6. Kalau kita pakai IP versi 6 berarti rule-nya P6. Karena kita tadi waktu installer mengaktifkan semuanya. Oke, karena kita pakai yang P4, kita pakai yang P4 aja. Kalau sudah beres, kita reboot lagi. Oke, selanjutnya kita akan ke pengujian. Pastikan pada komputer kita yang pertama, colokan ke komputer pertama dan colokan ke komputer kedua sebagai pengujiannya. Masuk ke pengujian, saya sengaja bukan kamera handphone. Maaf, ini saya di kamar saya, agak sedikit berantakan. Di sini saya menggunakan kabel sesuai dengan topologi, terhubung ke komputer, menuju ke komputer kedua. Saya sudah membuka di sini CMD, Google Chrome karena komputernya lemot. Kita hubungkan ke komputer kedua kabelnya. Oke, kita matikan WiFi-nya dulu. Lihat, kita matikan WiFi-nya. Ya, di sini sudah tidak terhubung ke WiFi. Kita colokan lagi. Oke, dia akan mencari kabelnya. Nah, bisa kita lihat di sini sudah terhubung ke jaringan kabel. Bisa kamu lihat di bawah juga, network internet. Nah, tidak terhubung ke jaringan wireless ya, semua jaringan kabel. Kalau kita ketikkan perintah ipconfig, maka alamat IP yang didapat adalah 192.168.20.3
dan ini adalah 20.1 gateway-nya. Kalau saya ping spasi Google main.com, hasilnya reply terhubung. Di sini juga kalau kita searching internetan, kita FB, maka akan terhubung searchingan internet juga. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Kalau kalian suka dengan video dari saya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya agar saya terus semangat dalam membuat video pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.